Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Hari ini saya ingin berkongsi firman Tuhan yang diambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungan ini atau firman Tuhan ini memberikan kepada kita suatu penekanan bahwa Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Teks firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja. Maksudnya adalah Allah kita adalah Allah yang aktif. Dia tidak pernah berdiam diri. Dia selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini dikatakan turut bekerja. Artinya Allah kita adalah Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Perkataan turut bekerja ini berarti bahwa Allah tidak bergantung kepada kita. Tetapi justru sebaliknya, kitalah yang bergantung kepada Allah. Karena jika Allah tidak bekerja dalam hidup kita, maka kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan perkataan turut bekerja ini juga menekankan pada sikap tanggung jawab kita. Bahwa bukan hanya kita bergantung atau berharap pada kebaikan Tuhan, tetapi kita juga memiliki satu tanggung jawab untuk bekerja di dalam kebaikan Allah. Supaya maksud-maksud Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Teks ini juga mengingatkan kita bahwa Allah kita itu adalah bukan hanya bekerja, tetapi pekerjaan Allah bagi hidup kita itu adalah mendatangkan kebaikan kepada setiap kita. Istilah mendatangkan kebaikan kepada kita itu menekankan tiga hal. Yang pertama adalah bahwa Allah sedang memperkenalkan sifatnya, yaitu Allah itu adalah Allah yang baik. Yang kedua itu adalah menyatakan motif Allah sendiri, bahwa sebagai Allah, Dia mengasihi kita dan Dia mendatangkan kebaikan itu dari kasih-Nya yang tulus kepada kita. Dan yang ketiga itu adalah menyatakan tujuan Allah. Saudara, Allah memberikan kebaikan kepada kita bukan sekadar supaya kita menikmati kebaikan itu. Tetapi Allah memberikan kebaikan itu dengan tujuan yang khusus, yaitu supaya Ia dikenal sebagai Allah yang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan yang sempurna. Dan yang kedua itu adalah supaya kita yang menerima kebaikan Allah, menggunakan kebaikan Allah itu untuk melayani Tuhan dan juga memuliakan Dia. Itu sebabnya dalam teks ini mengingatkan kita bahwa rencana Allah itu ada dalam diri kita. Dan kita harus melakukan rencana itu demi kemuliaan Tuhan. Kita dipanggil untuk berada dalam rencana Allah pun itu sudah menunjukkan kebaikan Allah bagi saya dan saudara. Karena itu, mari kita bukan saja menikmati kebaikan Tuhan, tapi mulai bertanggung jawab terhadap kebaikan yang telah kita terima dari Allah. Dengan cara menggunakan apa saja bentuk kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan setiap waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.